Adik-adik kami yang kami cintai, kami sayangi, kajian segera dimulai. Mohon adik-adik tenang ya. Mohon adik tenang, kajian segera akan dimulai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسlimat, jemaah subuh hari yang ke-21 bulan Ramadan 1446 Hijriah, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita hari ini agak berbeda. Ya, agak berbeda. Mungkin perbedaannya pada apa yang akan saya tuliskan di layar. Coba lihat semua. Ya. Saya tidak terlalu menguasai tulisan Arab, maka mari kita belajar semua membaca. Yang bisa, ini kalaupun salah, saya hanya mencoba-coba saja menulis. Ya. Kita hapus lagi.
Ini huruf apa? Kalau saya sambung dengan gigi ini, hamzah atau huruf ain? Ya. Kalau ini nun. Ya. Kalau saya tambah gigi lagi, dibuat titik 2 di atas, ta ya. Kemudian kalau saya buat huruf K di sini, apa tuh? Kalau saya tambahkan di atas ain ini titik 3, apa jadinya? Hah? Itu jadinya. Kok jadi berubah dia? Jadi ngantuk ya? Hah? Iya gitu, ngantuk itu. Udah? Udah nampak ngantuknya? Udah nampak? Udah nampak semua ngantuk? Ya berarti inilah perbedaan kajian kita pagi hari ini. Biasanya memang ngantuk, tetapi tidak sengantuk hari ini. Ya. Tidak sengantuk hari ini. Maka saya membawa kita semua melihat ke layar dan belajar membaca Arab Melayu. Ya. Asalnya tulisan Arab, tetapi jadi ngantuk dia. Mudah-mudahan yang berbeda juga hari ini saya segera memulai kajian. Biasanya setelah selesai dari zikir pagi agak lama, dan begitu juga nanti kita berharap sholat subuhnya pun disegerakan agar tidak ada yang tertidur menunggu iqamah. Ya, minimal maksimal 15 menit, karena memang malam hampir semua kita berjaga, atau lebih banyak berjaga daripada tidurnya. Kemudian nanti di akhir malam atau di waktu sahur makan banyak pula. Ya. Maka mata semakin berat. Ya. Perut tegang, mata mengantuk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita walaupun dalam keadaan berbeda, kita tetap belajar. Pelajaran kita hari ini melanjutkan ayat yang ke-79 dari surat Semud, surat An-Naml. Ya, surat An-Naml. Sekarang kita dengarkan bacaan ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatawakkal 'alallah. Innaka 'alal haqq mubin. Santa barakallahu fiik. Selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit saja. Suaranya dikeluarkan di mulut, bukan di hidung, kecuali dengung. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza walau mudbirin. Ulangi. Innaka la tusmi'ul mauta. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad
du'a idza walau mudbirin. Perhatikan idza walau mudbirin. lamnya ada tasydid, perhatikan. Wallau. Idza wallau mudbirin. Ahsanta, barakallahu fiik. Tadi perlu suaranya bila ke hidung semua, itu semua makhraj berubah. Ya. Semuanya makhraj hidung jadinya. Dia khaysum. Ya. Baik. Ayat yang ke-79 tadi, Fatawakkal 'ala Allah, maka tawakal, perintah dari Allah untuk nabinya untuk bertawakal. Fatawakkal, maka bertawakal atau bertawakkallah. Kalau bahasa kita, kata perintah itu biasa ditutup dengan lah, pergilah, tidurlah, makanlah. Ya, bangunlah, dengarlah, dan seterusnya. Sementara dalam bahasa Arab banyak bentuknya. Kalau untuk seorang, biasanya kata kerjanya ditutup dengan huruf sukun. Idhab, tawakkal, makanya lamnya itu berwaris sukun. Asalnya tawakkala yatawakkalu, tawakkal, kata kerja perintah. Maka bertawakkallah. Siapa yang disuruh bertawakal di sini? Nabi SAW yang menyuruh Allah. Ya. Dan ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya tentang beratnya perjuangan dakwah Nabi menghadapi berbagai latar belakang manusia, dari orang musyriknya yang menentang, ahlul kitabnya yang ketika itu ada dari Yahudi dan Nasara yang juga menentang Nabi, ya, berupaya untuk menjelaskan apa yang mereka pertentangkan sesama mereka. Jadi antara ahlul kitab dari Bani Israel juga sesama mereka bertentangan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di ayat 76, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi fihi yakhtalifun. Al-Qur'an ini sesungguhnya telah mengkisahkan kepada Bani Israel. Bani Israel ahlul kitab, orang yang menerima kitab, diutus Rasul, baik Yahudi maupun Nasara. Al-Quran mengisahkan kepada mereka sangat banyak dari apa-apa yang mereka perselisihkan sesama mereka. Yahudi sikapnya kepada Nabi Isa dengan sikap Nasrani berbeda. Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina, ibunya pezina. Sebaliknya Nasrani di zaman Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah. Datang Al-Quran menjelaskan yang benarnya, ya, bahwa dia adalah hamba yang dicipta oleh Allah, dipilih sebagai Rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Dan Nabi dan ibunya pun dimuliakan oleh Allah, seorang wanita yang mulia, yang salihah, yang bertakwa. Nah, mereka-mereka yang berbeda-beda ini, yang semuanya menentang beliau, itulah yang dihadapi oleh Nabi. Makanya Nabi diperintah oleh Allah untuk
tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah engkau 'ala Allah, atas Allah, dalam berdakwah, dalam berakidah, dalam beribadah, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang maha kuat, Dia yang maha perkasa Subhanahu wa taala. Innaka ala, ini juga di antara penyebab Nabi SAW diperintah untuk bertawakal. Innaka, sesungguhnya engkau. Inna, sesungguhnya, ka-nya kamu, yaitu Nabi. Innaka, sesungguhnya engkau, ala, di atas al-haq, kebenaran, al-mubin, yang nyata, yang jelas. Ya. Innaka 'alal haqqil mubin, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata, yang tidak ada samar-samarnya. Al-haq yang dibawa oleh Nabi terang, gamblang, ya, jelas. Maka kamu tinggal berserah diri saja kepada Allah. Apa yang engkau yakini, apa yang engkau dakwahi, itu semuanya sudah jelas. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bercampur dengan kebatilan. Haknya bagai cahaya yang terang. Ya. Kata Ibnu Katsir mengatakan innaka 'alal haqqil mubin, anta 'alal haqqil mubin wa in khalafaka man khalafak. Engkau berada di atas kebenaran yang terang meskipun engkau ditentang oleh siapapun juga. Meski engkau ditentang, dimusuhi oleh siapapun juga. Mimman kutibat alaihi syaqawah, dari orang-orang yang telah ditetapkan kesengsaraan atasnya. Wa haqqat alaihim kalimatu rabbika annahum la yu'minun, yang telah pasti atas mereka keputusan Tuhanmu bahwa mereka tidak beriman. Ya, bahwa mereka tidak beriman walau bagaimanapun engkau menjelaskan kepadanya kebenaran yang terang itu. Mereka tidak akan mungkin beriman. Maka tetap bertawakal karena engkau berada di atas kebenaran. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada nabinya. Ya. Ayat yang ke-80, innaka la tusmi'ul mauta wala innaka la tusmi'ul mauta. Innaka, sesungguhnya engkau, kata Allah kepada nabinya, la, tidak, tusmi'u, memperdengarkan. Ya, tidak memperdengarkan, atau tidak menjadikan mendengar. Al-mauta, orang-orang yang mati, jamak dari mayit. Al-mauta jamak dari mayyitun, satu orang mayyit. Ya. Mayyit satu orang. Sementara banyak mauta. Ya. Mayyitun, mayyitani, mauta. Ya.
engkau hai Muhammad tidaklah memperdengarkan orang-orang yang mati. Maksudnya tidak bisa membuat orang yang mati mendengar. Ya. Orang yang mati mendengar. Wala tusmi'u, dan tidak, wanya dan lanya tidak, tusmi'u memperdengarkan, as-summa orang yang tuli. Kalau tadi orang mati, yang kedua orang yang tuli. Jadi dia punya telinga tapi tidak berfungsi. Kalau yang pertama dia punya telinga tapi sudah mati. Ya. Yang pertama al-mauta itu dia punya telinga memang, cuma sudah mati. Bukan hanya pendengaran saja yang tidak berfungsi, tetapi seluruh tubuhnya lagi sudah tidak berfungsi lagi. Mendengar tidak, melihat tidak, sudah jadi bangkai. Pasti tidak akan mendengar kalau Nabi menyeru, memanggil. Ya. Kemudian yang kedua, orang dia masih hidup dan punya telinga, cuma peka, tuli. Apakah mendengar kalau dipanggil? Tidak. Ya. Inilah hiburan Allah untuk nabinya. Allah menghibur nabinya dan menyatakan sebuah hakikat yang mesti diketahui oleh Nabi. Bahwa apa yang sudah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak beriman, walau bagaimanapun Nabi menyampaikan kepadanya dakwah, mereka tidak akan menerima. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia dua status. Orang yang tidak mau beriman ada dua. Yang pertama, yang dihukumi sebagai mayat. Yang dihukumi sebagai mayat. Berarti kalau sudah mayat bagaimana? Tidak ada respon sama sekali. Mayat ada respon kalau kita panggil? Tidak ada, karena jangankan dipanggil, apakan saja jasadnya dia tidak akan ada respon, karena dia tidak ada ruh lagi. Ini yang paling dahsyat dari keadaan orang yang menentang dakwah Nabi SAW, yang dihukumi oleh Allah sebagai mayat. Dia hidup, tetapi hatinya itu sudah mati. Hatinya sudah dihukumi sebagai hati mati. Seperti orang yang sudah mati, maka walau bagaimanapun interaksi orang yang hidup dengannya, dia tidak akan ada respon. Makanya dipotong-potong pun jasadnya dia tidak akan merasa apa-apa. Dimutilasi sekalipun, dicongkel matanya, dipotong telinganya, dipotong batang hidungnya, diputuskan lidahnya, setelah mati dia tidak merasa apa-apa. Seperti itulah keadaan qalbu yang sudah dicap oleh Allah dengan kekufuran. Maka Nabi SAW tidak usah bersedih. Engkau tidak pantas untuk mempermasalahkan. Tugasmu silakan lakukan tugasmu, mendakwahi, mengajak mereka. Tapi keadaan mereka itu bagaikan mayat. Yang kedua adalah as-sum, yang peka, yang tuli tadi. Ya. Ini derajat yang lebih rendah, yang lebih ringan. Tetapi tetap saja orang yang hidup tetapi telinganya peka, dipanggil tidak akan mungkin mendengar.
Ya, kecuali kalau diteriakkan dengan sekeras-kerasnya, berbicara dengannya, saya akan membentak-bentaknya, meneriakinya agar dia ada respon. Ya. Nah, seperti itu pula lah sebagian orang-orang yang menentang. Hatinya itu sudah tertutup oleh kekufuran, tetapi masih ada kemungkinan terkikis kekufurannya atau penutupnya tadi. Inilah dua keadaan orang-orang yang menentang Nabi, yang Allah menghibur nabinya agar jangan ambil peduli dengan sikap mereka, karena mereka antara mayat dan tuli, antara mayat dan peka. Maka mereka tidak akan mungkin merespon dakwahmu. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa. Ad-du'a. Ad-du'a di sini bukan doa ya, tetapi seruan, panggilan. Ya, ad-du'a di sini maksudnya adalah panggilan, dakwah. Ya. Engkau dakwahi mereka, tetapi mereka antara mayat dan tuli. Maka jangan diharap mereka akan merespon dakwahmu, menerima panggilanmu. Apalagi ditambah dengan idza wallau mudbirin. Idza apabila wallau berbalik. Ya, wallau berbalik. Ya. Wallau ini berbalik, artinya meninggalkan. Kalau di hadapan Nabi saja dia duduk ini, yang satu sudah mati, tidak ada ruhnya lagi, tapi masih ada badannya. Nabi di depannya dan dia menghadap ke Nabi. Yang satu masih hidup, tapi telinganya tuli. Dan dia di hadapan Nabi, dia juga menghadap Nabi. Itu tidak mungkin mendengar karena mayat dan tuli tadi. Apalagi dalam kondisi mereka meninggalkan Nabi. Ya. Walau berbalik, mudbirin, membelakangi. Ya. Sedangkan dengan menghadap saja tidak akan mungkin mendengar. Apalagi kalau membelakangi dan meninggalkan. Idza wallau mudbirin. Di sini terjemahannya, sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Apabila ini bukan ketika, tetapi apatah lagi atau apalagi. Ya, apalagi kalau mereka berpaling ke belakang, sedangkan menghadap saja tidak mendengar. Menghadap, berhadap-hadapan dengan Nabi, yang satu mati sudah mayat, yang satu lagi tuli. Apakah mereka mendengar? Tidak mendengar. La tusmi'uhum. Engkau tidak mungkin bisa membuat mereka mendengar. Apa yang kamu serukan, apa yang kamu dakwahkan, apa yang kamu sampaikan dari dakwah tauhid, mereka tidak akan mungkin mendengar. Karena yang satu mati, yang satu tuli. Ditambah lagi mereka tidak menghadap. Mereka justru berpaling dan membelakangimu pergi tanpa sama sekali peduli denganmu. Nah, inilah keadaan orang-orang yang menentang Nabi SAW. Subhanallah, ini pelajaran bagi kita. Bahwa para Nabi ketika berdakwah, benar-benar berat tugas mereka. Benar-benar berat tantangan yang mereka hadapi. Terkadang mereka tidak punya kawan. Ada sebagian Nabi tidak ada teman. Sebagian Nabi tidak ada teman ketika berdakwah. Dan tidak ada yang mendukung malah. Tidak ada yang membela. Ya. Bahkan
Ada sebagian nabi, sebelum dia keluar berdakwah ke orang lain, keluarganya sendiri yang pertama kali menentang. Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, yang paling getol menentangnya adalah pamannya. Pamannya Abu Lahab. Yang paling keras memusuhi Nabi dan mementahkan dakwahnya agar tidak diterima oleh orang, Abu Lahab. Abu Lahab. Sebagaimana dalam sirah Nabi SAW setelah berdakwah di orang-orang di Mekah dan tidak ada respon dari mereka, banyak mereka yang menentang dan memusuhi, melawan dakwahnya, dia berpindah kepada pendatang-pendatang. Orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Di musim haji, Nabi SAW mengambil momen untuk berdakwah kepada orang luar. Ya. Didatanginya kafilah-kafilah haji, karena ibadah haji sudah ada sebelum Islam tiba. Syariat ibadah haji sudah ada sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW menjumpai kafilah-kafilah, rombongan-rombongan haji yang datang dari luar Mekah. Masuk dia ke tenda-tenda, ke tenda-tenda mereka, lalu dia sampaikan secara Rasulullah, disampaikannya tentang tauhid. Kemudian setelah itu dia pergi ke tempat yang lain. Belum lama dia pergi, Abu Lahab tiba. Datang ke tempat orang yang sama, yang sudah dijumpai oleh Nabi, yang sudah didakwahi oleh Nabi. Lalu dia mengatakan, yang tadi datang kepada kalian itu kemenakan saya. Itu kemenakan saya. Saya yang paling tahu tentang dia. Dan ketahuilah bahwa dia sudah tidak lagi bersama atau tidak lagi berada di atas agama kami. Sudah menentang leluhur kami. Dan sudah kami anggap dia orang yang menyimpang, sabi. Dan sudah begini, dan jangan kalian dengar. Saya pamannya. Saya lebih mengerti tentang dia. Tidak Nabi jumpai sekelompok atau kafilah, satu kafilah pun dari jemaah haji, kecuali dia sudah berada setelah Nabi dengan mereka dan mementahkan semua dan meng-cancel semua dengan kata-kata yang mudah diterima oleh orang. Karena orang tahu ini paman dia. Luar biasa. Belum lagi ahlul kitab yang diceritakan oleh Allah, yang apalagi Yahudi. Yahudi sama sekali tidak menerima bahwa Nabi yang mereka tahu akan muncul itu berasal dari bukan bangsa mereka, dari luar bangsa mereka. Mereka tidak mungkin menerima. Karena mereka sudah mengklaim bahwa Nabi yang akan muncul dari bangsa mereka sendiri. Dan bahkan sudah mereka bangga-banggakan kepada orang Arab. Dan bahkan mengancam orang Arab. Tunggulah kalian waktunya. Ketika Nabi baru datang, yang akan muncul nantinya dari kalangan kami akan memerangi kalian bersama atau di bawah kepemimpinan Nabi yang akan diutus oleh Allah nanti. Yang diancam orang yang nanti Nabi berasal dari bangsa mereka, dari bangsa Arab. Ya. Makanya bagaimana hasadnya dan dengkinya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena mereka tidak yakin bahwa dia Nabi. Bahkan mereka sangat mengenali Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, lebih dari atau sama dengan mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Tidak terbayangkan bagaimana beratnya rintangan, halangan, tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Dan diceritakan oleh Allah di sini sebagiannya. Bagaimana dia selalu dihibur oleh Allah. La tahzan, jangan bersedih. Wa tawakkal 'ala Allah. Tetap engkau bertawakal kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Serahkan segala-galanya kepada Allah. Lanjutkan dakwah. Yang menentang Muhammad Muhammad satu di antara dua. Yang pertama mati tadi, mayat. Yang kedua tuli. Dan kamu tidak akan mungkin bisa membuat mayat mendengar.
dan kamu tidak akan bisa membuat orang yang tuli peka mendengar. Begitulah hakikatnya orang yang menentangmu. Tugasmu hanya menyampaikan. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Idza wallaw mudbirin. Apalagi kalau mereka memang sudahlah hati mereka dihukumkan dengan mayat, hati mereka telah diponis tuli, kemudian mereka meninggalkan dan menentangmu, tidak mau mendengar. Mendengar saja mereka, tidak mungkin mereka menerima apa yang kamu sampaikan. Apalagi kalau mereka berpaling. Inilah keadaan Nabi. Ya. Inilah dakwah Nabi SAW selama di Mekah. Berbicara dia dikatakan gila. Dibacakan ayat-ayat, itu dulu mengada-ada. Itu kamu saja yang nyusun-nyusunnya. Kamu anggap itu firman Allah. Padahal itu kamu yang membuatnya sendiri. Subhanallah, banyak yang mereka tuntut dari Nabi. Kalau memang kau Nabi, coba munculkan permata, berlian, atau buat rumahmu dari emas dan perak. Ya. Turunkan dari langit. Banyak yang mereka tuntut dari Nabi SAW. Mereka inginnya Nabi itu memperlihatkan segala kesaktian, baru mereka percaya. Makanya Nabi mengatakan kepada mereka, siapa saya? Saya manusia biasa. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berita dari Allah kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dahulu. Kalau seperti itu keadaannya, maka tidak mungkin kita sekarang ini akan berdakwah dengan enteng-enteng saja. Tidak ada yang menentang, semua menerima. Ya. Karena masalahnya bukan masalah orang menerimanya, tetapi masalahnya bagaimana yang kita sampaikan itu benar. Orang menerima, orang tidak menerima, ya, itu Allah yang menentukan. Sebagaimana ditegaskan di sini oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang mati mendengar, orang yang tuli mendengar. Ya. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ya. Di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini sama dengan ini. Ayat ini sama dengan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mungkin menunjukkan atau menunjuki bukan Ibnu Katsir ya, tetapi Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di yang menukilkan kesamaan ayat yang sekarang ini, ayat 80, dengan firman Allah di surat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Ini ayat turun tentang kisah Nabi dengan pamannya Abu Talib. Ya. Ayat ini turun tentang kisah Nabi dengan pamannya Abu Talib. Surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, yaitu Nabi, tidak menunjuki siapa yang engkau sukai. Maksudnya memberi hidayah siapa yang engkau cintai, yang engkau sukai. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah lah yahdi man yasha, yang memberi hidayah, menunjuki siapa yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu tentang siapa yang menginginkan atau memperoleh hidayah. Allah yang Maha tahu. Ayat ini turun tentang kisah Nabi dengan pamannya Abu Talib. Nabi SAW sangat berharap pamannya Abu Talib menerima dakwahnya. Karena dari sikapnya, sikap menerima. Sikapnya Abu Talib itu sikap orang yang menerima, bukan orang yang mati tadi. Bukan orang yang tuli tadi. Abu Talib itu sikapnya sikap orang yang hidup.
yang mendengar dengan jelas. Bahkan dia mengeluarkan statement tentang dakwah kemenakannya ini. Karena Abu Thalib ini paman kandungnya Nabi. Abu Thalib paman kandungnya, yaitu saudara kandung ayahnya. Berbeda dengan paman-paman yang lain. Adalah saudara seayah. Adapun Abu Thalib, saudara paman kandung. Pembelaannya kepada Nabi, ya sudah sangat luar biasa. Dia bukan yang dimaksud tuli di sini. Karena dia mendengar, dia paham bahwa yang dibawa oleh Nabi itu dakwah yang hak. Dia mengatakan, dan perkataannya ini diabadikan oleh para ulama. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah tahu bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik dari agama-agama yang ada pada manusia. Ini pernyataan Abu Thalib. Dia bukan orang bodoh, dia tokoh. Dia pintar. Dia orang ternama, orang punya kedudukan, pejabat di Mekah, terkenal. Makanya pernyataan ini berharga sehingga diabadikan oleh para ulama. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku sungguh sudah tahu bahwa agama Muhammad adalah agama yang terbaik. Lalu kenapa dia tidak menerima? Nah, ini yang hampir senada dengan ini, bahwa Nabi tidak akan bisa memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Tidak bisa membuat mendengar, tidak bisa membuat menerima dakwah orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah hatinya atau ditulikan oleh Allah hatinya. Maksud di sini adalah hati. Ya. Yang buta itu buta hati. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta adalah kalbu yang ada di dalam dada untuk menerima hidayah. Saya tahu bahwa agama Muhammad itu agama yang terbaik. Laulal malamatu aw hadaru masabbatin. Kalau bukan karena khawatir tercela, dicela, dihujat, ya, oleh orang banyak. Dia khawatir jabatannya, hujatan orang. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Thalib. Masa engkau yang sudah yang punya nama, punya ketenaran, punya kedudukan, punya jabatan, mengikuti kemenakanmu sendiri menjadi pengikutnya. Ini yang membuat dia tidak menerima. Dan hatinya sudah tidak lagi bisa menerima hidayah. Jadi ayat ini, kata Syekh Sa'di, kayaknya semakna dengan ayat di surat Al-Qasas tadi, ayat 56. Bahwa Nabi tidak akan mungkin membukakan pintu hidayah bagi orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah dengan dua. Yang pertama dengan kematian. Jadi hatinya sudah mati, walaupun dia hidup. Makanya banyak orang yang mati di dunia ini padahal dia masih punya ruh. Katanya kata Syekh Sa'di bahwa sebenarnya kehidupan yang hakiki adalah kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, sungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan iman. Ruh yang sebenarnya itu ruh iman. Bukan ruh yang digabungkan oleh Allah, yang ditiupkan oleh Allah ke badan. Karena ruh ini tidak ada memuliakan, karena memang sudah cipta oleh Allah. Ruh yang ditiupkan untuk bisa berkumpul dengan jasad sehingga jadilah kita, itu ruh tidak memuliakan dan juga tidak menghinakan. Sudah keputusan Allah. Tetapi ruh yang hakiki adalah ruh iman, keimanan, ketakwaan. Ini yang memuliakan. Maka berdasarkan ini, maka banyak orang-orang yang di dunia ini masih hidup tapi dia sudah mati. Ya. Mati karena tidak ada ruh iman. Dihukumi mati oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat ini, innaka la tusmi'ul mauta. Al-mauta di sini maksudnya adalah orang-orang yang hatinya sudah mati. As-summa yang tuli di sini adalah orang-orang yang hatinya sudah tuli dan tidak menerima dakwah kebenaran. Dakwah tauhid yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi mereka yang sudah
memutuskan untuk berpaling dan tidak menerima. Idza wallau mudbirin. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, gambaran dari perjuangan Nabi dalam berdakwah. Walaupun demikian, dia tetap lanjutkan dakwanya. Karena tugasnya bukan untuk membukakan pintu hati orang untuk menerima dakwah. Tugasnya hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di ayat yang tadi, Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta. Ini namanya hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq, yaitu hidayah membukakan pintu hati sehingga diterima hidayah. Sementara Nabi SAW hidayah yang ada di tangannya adalah hidayatu irsyad. Menyampaikan saja, menerangkan, ya, menasihati, mengajarkan, itu hidayatu irsyad. Makanya hidayah terbagi dua, hidayatu taufik wa ilham. Yang kedua hidayatu irsyad, yaitu sekedar menyampaikan. Itu yang dimiliki oleh Nabi dan itu yang dimiliki oleh semua orang-orang yang menyampaikan agama. Adapun membukakan pintu hati agar menerima hidayah, agar beriman, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-81, wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim. Allah berfirman, wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim. Dan tidaklah engkau, masih pesan dari Allah untuk nabinya. Dan tidaklah engkau hai Muhammad bihadil umyi, memberikan petunjuk. Hadi, memberikan petunjuk. Al-umyi, orang buta. Berarti di sini ada berapa? Yang pertama mati, yang kedua tuli, yang ketiga buta. Ya. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang-orang yang hatinya disifati oleh Allah dengan 3 sifat tadi. Pertama hati yang mati, kedua hati yang tuli, ketiga hati yang buta. Ya. Engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk memberikan hidayah kepada orang yang buta. Maksudnya buta hati. An dhalalatihim, menunjuki mereka meninggalkan kesesatan mereka. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Nabi tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kita. Apalagi selain Nabi SAW. Siapa yang lebih pandai berdakwah daripada Nabi SAW? Nabi SAW manusia yang paling sempurna dalam berdakwah, dalam berakidah, dalam melakukan berbagai macam ibadah. Yang paling sempurna. Makanya dia mengatakan, amma ana fa'alamukum billahi wa atqakum lah. Adapun saya yang paling mengerti, mengenali Allah, yang paling berilmu dan yang paling bertakwa. Tetapi tetap saja dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki wewenang untuk membukakan atau memberikan hidayah kepada orang-orang yang hatinya sudah disifati oleh Allah dengan sifat buta, tuli dan mati. Lalu siapa yang bisa mendapat manfaat dari dakwah Nabi? Kalau semua tadi tidak bisa bermanfaat dakwah Nabi kepada mereka, tidak bisa memperdengarkan kepada mereka hidayah, tidak bisa membuat mereka menerima karena hatinya disifati oleh Allah dengan mati, tuli dan buta. Lalu siapa yang bisa didakwahi oleh Nabi sehingga mereka menerima? Kata Allah Subhanahu wa taala, in tusmi'u, tidaklah tusmi'u, engkau memperdengarkan atau bisa membuat orang bisa mendengar, kecuali man, orang yu'minu, beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, fahum muslimun, maka mereka menyerahkan diri kepada Allah atau Islam. Nah, ini yang bermanfaat bagi mereka dakwah Nabi. Orang-orang yang bisa menerima adalah orang-orang yang dalam hatinya ditetapkan oleh Allah keimanan. Siapapun dia. Kalau Allah sudah menetapkan dia beriman,
maka satu kali saja Nabi menyampaikan dakwah kepadanya, dia langsung menerima. Atau bahkan Nabi SAW tidak berjumpa dengan dia sama sekali. Allah yang menuntunnya untuk menjumpai Nabi. Seperti Salman al-Farisi. Allah yang menuntunnya. Karena dia diketahui oleh Allah mau beriman. Maka dikejarnya, dicarinya. Di mana letaknya hidayah, sumber hidayah. Maka dia pergi menjumpai Nabi SAW. Berkelana. Mengembara. Melalui perjalanan yang sangat panjang dan lama, sehingga diperjumpakan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW lalu beriman. Tetapi paman Nabi tidak bisa menerima hidayah. Abu Lahab yang menentang, Abu Talib yang membela Nabi tidak bisa menerima hidayah. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu bukan di tangan Nabi, hidayah itu di tangan Allah. Yang bermanfaat baginya dakwah Nabi, orang-orang yang Allah ketahui ingin beriman, ya, mau menerima Islam. Jadi ini yang bermanfaat bagi mereka. Ya. In tusmi'u, tidaklah engkau bisa menjadikan mendengar kecuali orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka muslim. Ini yang bermanfaat. Dan banyak. Tidak sedikit dari mereka yang beriman dengan Nabi SAW, walaupun mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi. Bilal bin Rabah tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi. Bahkan dari derajat status sosialnya berbeda. Dia budak, orang yang manusia yang tidak dianggap apa-apa. Dari kalangan budak sekian banyak yang beriman. Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, dia dan kedua orang tuanya, Khabbab ibn al-Arad, dan yang lain-lain. Ya, bahkan yang pertama kali beriman dari kalangan budak siapa? Mantan anak angkat Nabi SAW, Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha ini yang pertama yang beriman kepada Nabi dari kalangan budak. Zaid bin Haritha. Kemudian dari anak-anak Ali bin Abi Talib. Dari wanita Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Dari laki-laki dewasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, kemudian nanti berturut-turut ya, beruntun masuk satu persatu orang-orang yang diketahui oleh Allah mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Terkadang dia datang sendiri. Ya. Masuk Islamnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, itu bukan karena Nabi. Oleh Abu Bakar, di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Mereka-mereka ini masuk beriman. Datang kepada Nabi baru menyatakan syahadatnya, keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua gambaran hidayah. Gambaran hidayah. Dan Allah haramkan hidayah dari orang yang paling dekat dengan Nabi. Itu pamannya sendiri, Abu Talib. Yang mencintainya, menyayanginya, mendukungnya, membelanya, bahkan membela mati-matian. Dari semenjak dia merawatnya, mengasuhnya dari usia 8 tahun sampai dia meninggal dunia tetap membela Nabi. Bayangkan lamanya dia membela Nabi dari usia 8 tahun. Setelah ayahnya meninggal, Abdul Muttalib, maka dia yang mengasuh Nabi SAW sampai dia meninggal. Dia membela Nabi, melindungi Nabi, menyayangi Nabi. Tapi dia tidak beriman. Tidak beriman. Makanya iman itu Allah yang menetapkan. Allah Maha tahu siapa yang mau iman, maka dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu siapa yang tidak mau iman. Dengan kondisi antara mati, tuli dan buta. Maka tidak akan berguna siapapun yang datang kepadanya untuk berdakwah. Ya, siapapun. Jangankan kita, Nabi SAW sekalipun mendakwahinya, dia tidak akan menerima. Kurang apa Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman mendakwahi ayahnya. Luar biasa.
sampai tutur kata yang disampaikannya kepada ayahnya luar biasa. Sangat indah. Diabadikan oleh Al-Quran. Bagaimana lemah lembutnya kasih sayang yang nampak dalam ungkapan tutur kata Ibrahim kepada ayahnya. Walaupun ayahnya membalasnya dengan keras, kasar. Tapi dia tetap, bahkan dia menjanjikan untuk tetap mendoakan ayahnya selama tidak ada larangan. Subhanallah, memohonkan ampunan. Padahal ayahnya menentangnya, memusuhinya, mengusirnya, melemparinya, mengancamnya untuk melemparinya. Tapi dia tetap bersikap dengan ayahnya selembut-lembutnya. Memuliakan dengan sehormat-hormatnya. Ya. Dan bahkan yang luar biasa lagi, Nabiullah Ibrahim Khalil Rahman diperjumpakan oleh Allah dengan ayahnya nanti di akhirat. Allah perjumpakan dia. Lalu dengan bersedih dia melihat keadaan ayahnya. Ya benar, karena memang keadaannya keadaan orang kafir. Ya. Kusut masai, muka penuh debu, masam, ketakutan, kecemasan, kesedihan, penyesalan, nampak semuanya di raut wajah ayahnya. Sebagaimana wajah orang-orang kafir nanti di akhirat seperti yang diceritakan dalam hadis tersebut oleh Nabi SAW. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah dahulu saya sudah mengajakmu agar beriman denganku? Ya, agar beriman denganku. Kata ayahnya, hari ini saya beriman denganmu. Hari ini saya beriman denganmu. Subhanallah. Mendengar kata-kata itu yang dahulu di dunia dia sangat berharap didengarnya kata-kata tersebut. Tetapi tetap muncul harapannya. Kembali ada harapan Nabi Ibrahim agar ayahnya mendapatkan kebaikan. Lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah, engkau telah berjanji untuk tidak menyengsarakanku hari ini. Kesengsaraan apa yang lebih besar daripada ketika seorang anak dipisahkan dengan ayahnya. Subhanallah. Lalu Allah berfirman, saya telah haramkan surga bagi siapapun yang kufur kepada saya. Lalu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melihat ke bawah. Ketika dia lihat ke bawah, dilihatnya hewan seperti hyena, ya, seperti hewan pemakan bangkai itu, ya, hyena. Di bawahnya, kemudian tiba-tiba datang malaikat menangkap kedua kakinya, kemudian diangkat, kemudian dilemparkan ke neraka. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itulah ayahnya yang dirubah oleh Allah sehingga dia tidak menyangka itu ayahnya. Agar dia tidak bersedih melihat ayahnya. Luar biasa perjuangan para nabi Allah, rasul-rasul Allah berdakwah. Bagaimana tantangan mereka, ujian yang mereka hadapi, dan bahkan lebih banyak ujian yang mereka alami dari orang-orang terdekat. Dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai ya pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala memaparkan bagaimana rintangan, ujian, cobaan yang dialami oleh Nabi dalam berdakwah dari berbagai pihak. Dari orang-orang musyrik, dari ahlul kitab, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan Nabi, selalu menyemangati Nabi, menghibur Nabi, memintanya untuk tidak bersedih, menyuruhnya untuk tidak terlalu takut dengan makar-makar orang-orang yang memusuhinya. Dan setelah ini pada ayat yang ke-82 ini sudah berpindah ke konteks yang baru, yaitu tentang salah satu dari tanda hari kiamat. Ya, ini ayat ke-82 ini salah satu dari tanda hari kiamat yang akan pasti terjadi, dan ini belum terjadi. Ini diberitakan oleh Allah, dan ini dalilnya. Dari salah satu tanda hari kiamat itu akan munculnya nanti hewan, binatang yang bisa berbicara. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum
anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ini adalah salah satu dari tanda hari kiamat yang diceritakan oleh Allah di surat An-Naml ini. Insyaallah kita akan pelajari ayat yang ke-82 dan seterusnya pada pelajaran yang akan datang. Untuk hari ini kita sampai ayat yang ke-81 tadi dengan berakhirnya keputusan dari Allah bahwa hidayah di tangannya. Nabi hanya berdakwah, Nabi hanya menyampaikan, Nabi hanya menyeru, menasihati, mengajak, ya, dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, dengan bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepadanya. Adapun yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi seperti ini keadaannya, maka siapapun selain Nabi SAW tentu lebih utama. Apalagi kita mengikuti orang yang setelah Nabi mengikuti Nabi SAW. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa menjamin hidayah, apalagi menjamin keselamatan. Ya, hidayah saja di dunia tidak bisa dijamin oleh seseorang, apalagi untuk mengatakan nanti kalau sampai di alam kubur sebut saja saya. Sebut saya. Subhanallah, Nabi SAW tidak memiliki itu. Lalu ada orang yang selain Nabi bisa mengklaim dia bisa memiliki itu. Nabi SAW mengatakan kepada anaknya Fatimah, yang dia mengatakan bahwa Fatimah itu darah daging. Innama hiya bid'atin minni, darah dagingku sendiri. Bagaimana saya tidak menyayanginya? Anak yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dia mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Hari ini silakan engkau minta apapun dari harta saya akan berikan. Tapi nanti di hadapan Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi tidak bisa berbuat kepada ayahnya sendiri. Padahal dia berharap bisa menyelamatkan ayahnya. Bisa menyelamatkan ayahnya. Dan bahkan dia meminta kepada Allah agar tidak disengsarakan hari itu karena melihat ayahnya dalam keadaan demikian. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah, Khalilullah, kedua-duanya kekasih Allah, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang paling mereka cintai, apalagi selain dia, selain mereka, orang-orang yang belum tentu disayangi oleh Allah atau belum tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memuliakan nabinya Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengklaim bisa memberikan jaminan untuk selamat dari neraka, untuk selamat dari siksa kubur atau yang lain-lainnya. Dia saja belum tentu bisa selamat. Yang belum tentu bisa selamat bagaimana menyelamatkan? Dia belum tentu selamat, bagaimana menyelamatkan? Sementara yang dua orang tadi, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, sudah pasti selamat, tapi mereka tidak bisa punya jaminan untuk menyelamatkan yang lain. Bahkan orang yang paling mereka cintai. Ya, maka ini pelajaran yang luar biasa dan sebagai penyemangat siapapun yang berdakwah agar tetap terus melanjutkan dakwah dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan mengamalkan dalam kehidupan, dengan lemah lembut, ya, dengan terus bersemangat dan jangan berhenti. Nabi SAW memberikan motivasi yang luar biasa. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan, bila Allah menunjuki satu orang saja dengan dakwahmu. Kepada Ali bin Abi Thalib dia mengatakan demikian dalam momen ketika mengirimkannya sebagai pemimpin pasukan perang. Satu saja Allah berikan petunjuk gara-gara kamu, maka itu lebih baik daripada humrun ni'am, yaitu harta termewah yang ada di masyarakat Arab ketika itu, yaitu unta merah. Unta merah. Maka ini luar biasa, berupaya untuk membukakan hidayah, terkadang dengan ilmu, dengan menyampaikan, dengan nasihat, dengan akhlak kita, dengan amal perbuatan kita. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.